Halo semuanya, perkenalkan aku Aizika Vicky Natasha dengan NIM 24111764048. Di sini aku akan membahas tentang subjek hukum internasional. Nah, di dalam hukum internasional terdapat beberapa subjek. Yang pertama ada perusahaan transnasional atau MNC, lalu yang kedua ada belligerent, lalu yang ketiga ada ICRC, lalu yang keempat ada Vatikan, dan yang terakhir ada individu. Yang akan aku bahas di sini adalah individu sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama ada pengertian dari individu sebagai subjek hukum internasional. Subjek individu dalam hukum internasional adalah perorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara langsung oleh hukum internasional. Ini berarti individu dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, memiliki hak tertentu, serta dapat menuntut atau dituntut dalam forum internasional. Lalu yang selanjutnya, mengapa individu dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi 3 elemen utama. Yang pertama ada legal personality, yaitu individu diakui sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban di tingkat internasional. Ciri-cirinya yaitu dapat memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, dapat berinteraksi dengan subjek hukum internasional lainnya seperti negara atau organisasi internasional, lalu dapat menuntut dan dituntut dalam jurisdiksi hukum internasional. Yang kedua ada legal capacity. Individu dapat melakukan tindakan hukum seperti menuntut dan dituntut di pengadilan internasional. Ciri-ciri dari legal capacity ini adalah dapat membuat dan menandatangani perjanjian internasional, dapat mengajukan gugatan atau dituntut di pengadilan internasional, dapat bertindak dalam kapasitas hukum secara independen di tingkat internasional. Lalu yang terakhir ada personalitas hukum, kemampuan individu untuk mengadakan perhubungan hukum dengan subjek hukum internasional lainnya. Ciri-ciri dari personalitas hukum ini adalah yang pertama, memiliki identitas hukum yang diakui secara internasional, dapat menjalankan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum internasional, dan yang terakhir dapat mengajukan klaim dan menanggung sanksi dalam hukum internasional. Nah, di dalam ketiga hal yang telah disebutkan tadi ada hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum internasional. Haknya yang pertama ada memiliki properti atas nama individu di tingkat internasional, mengajukan gugatan atau dituntut di pengadilan internasional, meminta pertanggungjawaban negara atau entitas lain atas pelanggaran haknya, mengadakan perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, misal dalam kontrak atau perjanjian HAM. Lalu ada kewajiban tidak melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, mematuhi hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan perjanjian internasional. Nah, dari hak dan kewajiban yang telah disebutkan tadi ada beberapa fungsi. Yang pertama, melaksanakan hak-haknya secara sah. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Lalu yang ketiga, berinteraksi dengan subjek hukum internasional lainnya melalui perjanjian atau pengadilan. Selanjutnya ada contoh individu sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama ada Vladimir Putin tahun 2023 dengan kasus Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang terkait deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Putin sebagai kepala negara tetap bisa dituntut atas kejahatan internasional, menunjukkan bahwa imunitas kepala negara tidak selalu berlaku. Lalu ICC memiliki yurisdiksi atas individu, bukan hanya negara dalam kasus kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu yang kedua ada Julian Assange, pendiri Wikileaks menghadapi tuntutan hukum dari Amerika Serikat atas dugaan spionase dan pelanggaran keamanan nasional akibat membocorkan dokumen rahasia AS. Assange mengajukan gugatan terhadap Inggris dan AS di Mahkamah Eropa untuk hak asasi manusia, menunjukkan bahwa individu dapat melawan negara di pengadilan internasional. Kasus ini menjadi preseden bagi perlindungan hak individu dalam hukum internasional, terutama kebebasan pers dan ekstradisi. Lalu yang ketiga ada kasus Yukos vs Rusia.
Pemegang saham perusahaan Minyak Yukos menggugat Rusia setelah pemerintah menyita aset perusahaan dan menang dalam arbitrase internasional di Pengadilan Arbitrase Den Haag. Investor individu dapat menggugat negara di pengadilan internasional yang menunjukkan bahwa hak properti individu diakui di tingkat internasional. Kasus ini membuktikan bahwa negara tidak dapat sewenang-wenang menyita aset individu tanpa konsekuensi hukum internasional. Lalu, terakhir yang akan kita bahas adalah permasalahan terkait subjek individu dalam hukum internasional. Yang pertama ada kedaulatan negara versus tanggung jawab individu. Beberapa negara menolak yurisdiksi pengadilan internasional atas warga negaranya. Lalu yang kedua ada implementasi putusan internasional. Tidak semua negara bekerja sama dalam menangkap individu yang dituntut oleh pengadilan internasional. Yang terakhir ada perlindungan hak individu. Beberapa individu menghadapi pelanggaran hak tanpa perlindungan hukum internasional yang efektif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian materi. Terima kasih.